أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عباد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan apabila engkau bersuci, yaitu berwudu atau taharah. Kalau berwudu itu namanya zahirut taqwa, zahirnya takwa. Nah, beliau membahas di sini bagaimana batin takwa kita ketika kita berwudu. Dan apabila engkau bersuci, maka janganlah engkau lalai dari hati engkau. Jadi munkawa ketika kita berwudu, maka khusyukkan hati kita. Maka bersungguh-sungguhlah mensucikannya dengan bertaubat dan penyesalan atas sesuatu yang telah engkau lalaikan. Ya, ulama bahari itulah menajari ketika kita membasuh wajah kita, maka pandang di dalam hati kita dan minta kepada Allah agar Allah menggugurkan dosa-dosa kita yang ada pada wajah kita. Ketika ia membasuh kedua tangannya, maka minta kepada Allah agar Allah menggugurkan dosa-dosa yang ada pada tangan kanan dan kirinya. Ini supaya hati kita kawa khusyuk di dalam wudu. Karena di dalam riwayat disebutkan barang siapa bersungguh-sungguh di dalam wudu, termasuk bersungguh-sungguh di sini yaitu mengkhusyukkan hatinya di dalam wudu, maka Allah akan memperbaiki salatnya. Kalau di dalam bahasa Arabnya, man ahsanal wudu'a faqad ahsanallahu salatah. Barang siapa memperbaiki wudunya, baik zahirnya ataupun batinnya, maka Allah akan memperbaiki salatnya. Jadi salat itu tergantung bagaimana wudu kita. Kekhusyuan salat itu berasal daripada kekhusyuan wudu. Jadi kalau kita ingin salat kita khusyuk, maka jalan yang pertama khusyukkan wudu kita. Artinya kada kasitu kamari itu hati waktu berwudu, kada kasitu kamari. Jadi bukan hanya di dalam salat saja kita dituntut khusyuk, di dalam wudu pun juga dituntut khusyuk. Ini yang ngarannya wudu batin. Wudu batin itu ketika ia membasuh wajah, ia meminta kepada Allah agar Allah menggugurkan seluruh dosa-dosanya yang ada pada wajahnya. Ketika ia membasuh kedua tangannya, ia meminta kepada Allah agar Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya yang ada pada tangan kanan dan kirinya. Ketika ia membasuh sebahagian kepalanya, ia pun juga meminta kepada Allah agar
Allah mengampuni seluruh dosa-dosa yang ada pada isi kepalanya, yang pikiran-pikiran kada baik, sangka-sangka buruk dan lain sebagainya. Dan ketika ia membasuh kedua telinganya, ia meminta kepada Allah agar Allah menggugurkan dosa-dosa yang ada pada telinganya. Demikian ketika ia membasuh kedua kakinya, ia pun juga meminta kepada Allah agar Allah mengampuni seluruh dosa-dosa yang ada pada kaki kanan dan kirinya. Jadi bepandir terus tuh di hati itu waktu ia membasuh anggota-anggota wudu. Ini agar wudu kita itu khusyuk. Ini yang ujar orang Bahari, wudu batin. Wudu batin itu yaitu zahirnya membasuh wajah, hatinya meminta ampun kepada Allah atas dosa yang ada pada wajahnya. Zahirnya membasuh tangan, hatinya meminta kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa yang ada pada tangannya. Dan itu ngarannya wudu batin. Jadi kada yang kasih to kamari itu hatinya, agar kita mendapatkan fadilah yang disebutkan oleh Rasulullah. Barang siapa memperbaiki wudunya, maka Allah akan perbaiki salatnya. Dan barang siapa memperbaiki salatnya, kata Rasulullah, ahsanahullahu umura dinihi wa dunya, Allah akan baguskan perkara-perkara agama dan perkara dunia. Jadi hendak urusan agama dan urusan dunia dibaguskan oleh Allah, maka baguskan wudu kita dan baguskan salat kita. Yang pinangali itu raja kita tumbang tumbalik becari, ayo baguskan wudu dan salatnya, khusyukkan wudu dan salatnya. Secara syariat ia sempurnakan, kemudian wudu secara hakikat pun juga ia sempurnakan. Ditambah lagi ia memfanakan dirinya di dalam perbuatan Allah. Jadi di waktu berwudu tadi itu merasa ditolongi Allah, anda merasa ditolongi Allah. Ini ngarannya batinut taqwa. Anda jadi wudunya secara syariat ia sempurnakan, secara hakikat pun juga ia sempurnakan. Maka ini akan membawa kesempurnaan pada salatnya. Dan jikalau dua ini sudah baik, wudunya baik, salatnya baik, maka Allah akan memperbaiki urusan agama dan dunianya. Ini hadis Rasulullah. Allah perbaiki urusan agama dan dunia. Jadi bisa jadi inilah kita nih kada tapi dapat nela raja kini, bisa jadi ada kesalahan di dalam wudu dan salat kita. Ada kesalahan di dalam wudu dan salat kita. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam memperbaiki wudu dan salatnya. Ibarat berwudu tuh bujur-bujur berwudunya, liput-liput muha. Kada yang sing timbai banyu lah, betimbai. Ada yang kada membasuh tapi menyapu, nang kayak apa tuh jar? Jadi banyu tuh dijapainya imbah tuh dikasayakannya kamuha. Itu bukan membasuh. Membasuh itu air itu mengalir di wajahnya, itu ngarannya membasuh. Kalau menyapu, tangannya dibasahinya, kemudian basahan tangan tadinya kan membawa banyu, jadi sisa basahan yang ada di tangan tadi disapunya kamuha. Nah ini kada sah wudunya, karena perintah di dalam Al-Quran, faghsilu
wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Basuhlah wajah kalian. Arti membasuh itu mengalirkan air ke wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan engkau sampai ke siku. Artinya mengalirkan air ke seluruh tangannya. Air tuh mengalir. Makanya amun berwudu itulah semprotan dah. Itu ambunnya aja kada sah. Ambun aja kada sah. Nah kecualinya menyemprot muhanya lawas sampai gugur banyunya. Nah jadi mengalir di muha ngarannya. Nah ketika airnya tadi mengalir lalu diratakannya air tadi ke seluruh wajahnya, maka disebutlah ia membasuh wajah. Tapi mun sakadar ambun-ambun benar aja itu bukan membasuh, itu namanya menyapu. Nah di sini bedanya antara membasuh dan menyapu. Sedangkan perintah Allah ketika kita menyapu kepala dengan kalimat wamsahu, bukan falsilu, tapi wamsahu, sapulah biru'usikum, dengan kepala kalian. Nah amun kepala itu kada perlu yang menampung banyu di tangan tuh lah. Itu kada perlu, cukup tangan kita basahi, kita ratakan di atas kepala kita, karena kalimatnya wamsahu, sapu, bukan basuh. Paham? Maka yang aman itu berwudu biar segelas, itulah segelas aqua itu cukup, cuman mengalir. Sapu ratakan. Daripada yang bersemprot, mun bersemprot itu apabila kada mengalir kada sah. Terkadang ada orang yang melajari wudu praktis nih lah ketika umrah dan haji dengan wudu bersemprot tadi. Dengan wudu bersemprot itu apabila tidak dijelaskan bahaya. Bila sekadar menjelaskan boleh aja wudu bersemprot itu, namun kada dijelaskan secara fikih bahaya. Maksud bersemprot ini lawas menyemprotnya, lawas sampai titikan banyu. Yang disemprot tadi kada ambun, tapi banyak sampai semprotan tadi mengalir, baru ia meratakan wajahnya. Sama halnya anggota-anggota yang lain, sama yang nyaman tuh baik botol aqua ya. Di botol aqua biar aqua yang paling halus tuh lah. Nang kayak aqua gelas tuh lah, ada kalau yang aqua yang paling halus tuh isinya tuh kurang lebih aja sekitar 220 mili lah. Itu cukup aja, insya Allah cukup aja. Membasuhnya tuh cukup aja. Jadi apabila kita sedikit memiliki air, maka cukup yang wajib-wajibnya saja. Namun sedikit benar nih banyu, cukup yang wajibnya saja. Artinya mohon hendak membasuh muka sekali aja cukup aja sudah. Tangan sekali aja cukup. Telinga kada usah, telinga kan sunnah aja dah. Itu apabila kita sedikit memiliki air. Lain halnya banyak tuh di pinggir sungai ataukah banyak penampungan, tetapi berlebihan di dalam berwudu ini pun juga hukumnya makruh. Berlebihan di dalam wudu itu hukumnya makruh. Jadi tetap disunnahkan untuk menghemat air di dalam wudu itu tetap. Wa in kana fi syatil bahar, itu kata ulama, sekalipun ketika ia berwudu di pinggir sungai. Di pinggir sungai juga berwudu tetap disunnahkan untuk menghemat, tidak berlebihan. Kalau pang mantangan di pinggir sungai lalu menyapu muhani 7 kali. Supaya nahap guru nahap apa makruh ngarannya. Kalau di dalam riwayat Rasulullah itu berwudu hanya sekitar 1 mud. 1 mud itu kurang dari selitar. Itu wudunya Rasulullah.
Dan mandi wajibnya Rasulullah itu hanya sekitar 4 mud. 4 mud. Sedikit benar. Kita setengah drum mandi wajib aja. Behera setengah drum, pas habis sedrum. Allah. Jadi Rasulullah itu mengajarkan hemat kepada kita. Sekalipun ia berlimpahan memiliki air, berlimpah ruah nilah diisi banyu, tetap disunnahkan hemat. Jadi membuka keran tuh jangan juga yang model melacong gayung, manu gayung aja melacong saking derasnya tuh. Wudu jangan juga kayak itu, sedikit aja, sedikit saja. Yang penting wudunya sempurna. Dan kaifiyat wudu sudah ulun praktekkan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ada perlu lagi kalau lah dipraktekkan. Kalau wudu yang ulun praktekkan itu ulun mengambil daripada guru ulun. Ujar beliau, ini wudunya Imam Ghazali. Wudunya Imam Ghazali. Jadi liput pian wudu seperti itu liput. Dan seluruhnya melebihkan basuhan wudu. Karena lebihan daripada basuhan wudu itu menjadi nur di yaumil qiyamah. Yang mana nur itu disebut sebagai ghurril muhajjalin. Maka dengan nur itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengenal akan umatnya. Jadi di yaumil qiyamah itu kan seluruh umat berkumpul, maka Rasulullah mengenal umatnya dengan cahaya wudu yang ia lakukan di dunia. Semakin panjang basuhan wudunya, semakin panjang nur yang diberikan oleh Allah. Jadi ibarat membasuh muha atau mulai ubun-ubun. Sekalipun ubun-ubun ini bukan termasuk daripada anggota wudu, kan wajah, bukan ubun-ubun, tapi sunnah melebihkan. Nah, sampai ke bawah dagu. Nah, bawah dagu ini sini nah. Sampai ke bawah dagu. Tangan itu lebihan pada siku. Yang paling akmal sampai belikat. Kan belikat ini. Sampai belikat membasuh tangan dah. Nah, kayak itu juga. Yang kiri gitu juga sama. Nah, mulai bawah sini sunnah. Ini ngarannya takhlil, menyelat-nyelati. Sampai diulangi ulang sekali ini. Nah, 2 kali. Kemudian ditutup dengan tashbih. Jadi sunnah tashbih ketika ia membasuh kedua tangannya di dalam wudu. Sunnah tashbih. Kalau membasuh muha tadi gitu. Nah, diulangi supaya yang kada tahu belajar. Hendak di atas ubun-ubun. Jangan tak angkat tangan. Langsung telinga, ujung mata, lubang hidung, bawah dagu. Itu cara membasuh wajah yang sempurna seperti itu. Ulun ulangi. Dari atas ubun-ubun, turunkan tangannya sampai bawah dagu. Nah, tangan kanan ke kiri, pulikakan, tangan kiri ke kanan, pulikakan. Kemudian jari telunjuk langsung menyapu telinga. Kemudian jari telunjuk lagi langsung membersihi ujung mata. Siapa tahu ada tahi mata yang kering. Kemudian jari manis memasukkan ke dalam lubang hidung. Nah, ini langsung diulangi sebanyak 3 kali. Allah, naga itu wudu kami, Pak guru kami melajari. Allah, itu wudunya Imam Ghazali ujar sini.
kemudian tangan ya sama udah contohkan tadi mulai bawah sini. Sekali, dua kali, tiga kali. Kiri gitu ya. Sekali, dua kali, tiga kali. Nah, sunnah tashbih untuk meratakan air. Nah, kemudian untuk membasuh kepala, ambil air, andak ibu jari ini di papilingan. Papilingan katanya. Papilingan. Nah, ini disambungkan. Ratakan sampai ke belakang, pulihkan basah. Dan sunnah yang akmalnya itu langsung membasuh telinga. Pulihkan langsung telinga. Itu tak? Pulihkan langsung telinga. Jadi telinga ini karena jumlahnya itu ada 11 kali basuhan. Itu jumlah membasuh telinga itu kan. 3 kali ketika ia membasuh wajah, 3 kali ketika ia menyapu kepala, 3 kali yang langsung telinga zahir telinga, 3 kali yang merapatkan telapak tangannya ke telinga. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12 dan 11 lain. 12 kali basuhan itu telinga. Sekalipun sunnah, tapi ini basuhan yang terbanyak di dalam wudu. Karena di dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu diikhtilafkan, ada yang mengatakan wajah itu termasuk telinga. Itu tuh masalahnya. Ada yang mengatakan wajah itu termasuk telinga, sehingga ada sebagian ulama yang mensunnahkan membasuh wajah itu sekaligus telinga. Kemudian ada lagi ulama yang memasukkan kepala itu termasuk telinga. Sehingga di dalam mazhab kita Syafi'i mensunnahkan ketika ia menyapu kepalanya itu disekaliguskan menyapu telinga, karena telinga itu dianggap anggota kepala. Allah, apiknya ulama tuh. Afiknya ulama. Karena batis yang penutupnya tadi dah. Jadi 12 kali adalah 2 kali 3 kali ketika ia membasuh wajah, kemudian 3 kali sekaligus ketika ia menyapu kepala, 3 kali yang langsung telinganya, kemudian 3 kali pun juga langsung telinga. Yang langsung telinganya itu seperti ini. Jadi telinga itu sunnah beimbai, tidak mendahulukan kanan baru kiri. Yang disunnahkan mendahulukan kanan baru kiri itu cuma 2 anggota, yaitu tangan dan kaki. Tangan dan kaki. Jadi sunnah mendahulukan tangan kanan baru tangan kiri. Sama halnya kaki kanan baru kaki kiri. Sedangkan wajah itu sekaligus. Kalau pang moha kanan dahulu, hanyar kiri ada. Jadi moha sekaligus, kepala sekaligus, telinga pun juga beimbai kanan kiri. Kecuali tangan kaki kirinya mengikuti gayung, tangan kanannya membasuh telinga, ini kada kau beimbai. Jadi sunnahnya telinga itu beimbai. Nah, caranya dimasukkannya apa ngarannya nih, telunjuknya ke lubang telinga, kemudian ia memutari sungai telinga. Nah, ada susungaian telinga, diputarnya ke atas. Nah, kayak itu tak. Jadi gitu nah modelnya. Nah, kan kayak itu kalau telinga kita tuh putar ke atas kan. Nah, diputar. Jadi ibu jari yang di belakang menyusuri mulai bawah ke atas. Nah, kayak itu tak. Nah, beimbai kanan kiri, imba tuntung 3 kali, hanya ia ambil lagi air, kemudian ia letakkan
meletakkan telapak tangan kanan dan kirinya di permukaan telinga seperti itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kayak itu tuh. Dan ada sebagian ulama sesudah itu mensunnahkan membasuh raqabah. Raqabah ini pohon gulu. Nah, sekali, 2 kali, menyapu nih, kada membasuh 3 kali. Ada sebagian ulama yang tidak mensunnahkan, ada sebagian ulama yang mensunnahkan. Jadi kita ambil ihtiyat aja, kita ambil ulama yang mensunnahkan. Nah, lalu ia membasuh kedua kakinya dengan menyelat-nyelati jari kakinya mulai kelingking. Nah, kayak itu. Nah, mulai bawah tuh. Nah, terus sampai ke atas, sampai ke landau. Semakin panjang itu semakin afdal. Kadang yang di bintangan buku lali itu kadang sunnah sampai ke landau. Nah, kiri pun juga seperti itu. Tapi mulai ibu jari. Nah kayak itu tuh. Sampai ke landau. Sampai tiga kali. Itu namanya zahirus syar'inya itu dibagi dahulu. Wudu syariatnya itu dibagi dulu. Nah, setelah baik wudu syariatnya baru kita masuk kepada wudu hakikat atau wudu batin. Jadi jalannya syariat dulu dibenarkan, baru hakikat. Nah, hakikatnya tadi ketika ia membasuh wajah atau anggota-anggota yang lain yang dipintanya lawan Allah agar Allah menggugurkan dosa-dosa yang pada anggota wajahnya. Jadi bila kena di telinga, minta gugurkan dosa-dosa yang ada pada telinganya. Itu cukupnya. Memang ada bacaan sunnahnya itu ada. Waktu membasuh wajah ada bacaan yang disunnahkan. Namun kada hafal cukup meminta ampun aja sebenarnya. Karena hakikat daripada wudu itu adalah membersihkan dirinya daripada segala dosa dan maksiat dengan bertaubat kepada Allah. Itu hakikat daripada wudu tadi. Bukan hanya membersihkan zahirnya, tapi pun juga membersihkan hatinya dengan cara bertaubat kepada Allah. Kalau orang itu menyempurnakan wudu, itu di dalam kitab disebutkan, kalau orang itu menyempurnakan basuhan wajahnya, basuhan tangannya sampai basuhan kedua kakinya, maka Allah akan mengampuni seluruh tubuhnya, zahir dan batinnya. Itu tuh. Kalau ia hanya sekedar berwudu, tidak menyempurnakan, tapi sah saja wudunya, maka Allah hanya mengampuni dosa yang ada pada anggota wudunya. Itu tuh. Jadi kalau orang tuh berwudu biasa aja dah, maka yang diampuni cuman dosa yang ada pada anggota wudu. Tetapi kalau orang menyempurnakan wudunya, maka bukan hanya dosa pada anggota wudu saja diampuni oleh Allah, tapi seluruh tubuhnya, zahir dan batinnya pun juga diampuni Allah. Itu bedanya orang yang sempurna wudu dengan orang yang tidak menyempurnakan wudu. Allah, luar biasa. Jadi setiap ikhtiar kita di dalam menyempurnakan ibadah itu tidak ada yang sia-sia. Seluruhnya diganti oleh Allah, seluruhnya dibalas oleh Allah dengan ampunan Allah. Ada yang sia-sia banget. Nah, imbah tuntung berwudu hanya berdoa. Doanya pulang menghadap kiblat, dan disunnahkan terutama bagi laki-laki untuk mengangkatkan kedua tangannya itu melebihi dari atas kepalanya. Karena seperti itu Rasulullah berwudu'a ketika beliau selesai wudu. Jadi doa wudu itu beda lawan doa imbas sembahyang. Kalau doa imbas sembahyang itu yang sunnahnya
tangan kita sejajar lawan bahu, sejajar lawan bahu. Atau doa-doa yang lainnya itu saja. Tapi doa selesai wudu itu tangan kita di atas kepala. Karena ada riwayatnya para sahabat itu, ini khusus lelakian bebinian kada. Bebinian umpatan nangga itu mau lelakian mikirakan. Karena sahabat itu pernah meriwayatkan bahwasanya ketika Rasulullah selesai daripada berwudu dan beliau berdoa, sahabat itu melihat putih ketiak Rasulullah. Yura abyadha ibtaih sallallahu alaihi wasallam. Dilihat putih ketiak Rasulullah. Itu ketiak Nabi men ketiak kita nih ungu. Kada yang hirang lagi bang, menhirang tuh masih kurang lebih ungu banget pada hirang. Ketiak Rasulullah putih, yura awyadha ibtaih. Berarti difahami dari ini hadis bahwasanya Rasulullah itu ketika beliau berdoa selesai daripada berwudu itu mengangkatkan kedua tangannya itu melebihi di atas kepala. Amun kada lebih di atas kepala kada kelihatan putih ketiak Nabi itu kelihatan. Seraya matanya memandang ke atas langit. Nah kemudian kalau ingin mengambil rahasia wudu lagi, selesai ia berdoa maka kucuk sisa-sisa banyu wudu yang ada di telapak tangan kanannya atau kirinya. Jadi di telapak tangannya ada kalau sisa banyu wudu dikucuk, ditakuk. Ini menjadi nur di dalam tubuh kita. Hanya setelah itu diratakan sapuan selesai berdoa itu ke seluruh tubuhnya. Jadi model ini lah. Maka sapuan itu menjadi nur. Dan air yang ia minum bekas sisa wudu ini pun juga menjadi nur di dalam tubuhnya. Cahaya. Nur itu ya kebaikan, rahmat dari Allah lah. Itu nur ngarannya. Setiap nur itu pasti baiknya, yang kada baik itu nar. Nar itu ya neraka. Kalau nur itu cahaya. Pahamlah kira-kira. Karena yang belum paham, bagi yang ada bisi kawan yang sudah paham betakun naon kawan. Sebenarnya sudah ulun praktekkan langsung sudah, tapi waktu di majelis bawah itu dahulunya tersebar videonya atau video kefir wudu tuh. Cuman kemana kau nggak ada tahu lagi di mana videonya andaknya. Dahulu ada videonya. Harusnya disimpan gitu. Nah jadi kawan melihati mengulang-ulang. Itu langsung dahulu tuh lawan banyu gitu nah, langsung lawan banyu. Kalau perempuan setelah selesai daripada berwudu itu disunnahkan doanya itu dalam keadaan duduk. Sunnah doanya itu dalam keadaan duduk dan tetap menghadap kiblat. Haram hukumnya orang yang berwudu itu dalam keadaan telanjang, itu haram. Gantong kastela. Jadi berwudu itu mun bebinian dah simpunkan dahulu minimal tapih di dada nengga itu nah mun soronganan juga dah. Kada yang beti lanjang pula tuh haram. Bukan makruh lagi tapi haram. Sekalipun wudunya itu hukumnya sah. Sekalipun wudunya itu sah tapi haram. Nah sedangkan mandi itu makruh telanjang. Kalau mandi itu hanya makruh, tidak mencapai derajat haram. Kenapa jadi dihukumkan makruh ketika mandi, sedangkan wudu itu haram? Karena wudu itu tidak berhajat kepada bati lanjang.
Karena yang dibasuh itu di luar anggota dan di luar daripada aurat, jadi tidak berhajat kepada telanjang. Sedangkan mandi hanya dihukumkan makruh karena memang mandi itu terkadang berhajat kepada telanjang, jadi tidak mencapai derajat haram, hanya makruh saja. Tapi kalau wudu itu haram. Ini kita berbicara bukan sah atau tidaknya wudu. Kalau sah tetap sah. Modern kayak orang dola sembahyang memakai tapi cuntanan sah lah sembahyangnya sah aja, cuman berpahala lah, wallahu a'lam. Mun berpahala tuh insyaallah ada, karena yang dipakainya tapi cuntanan. Tapi mun kita berbicara sah jelas tidak melanggar pembatal salat. Itu ngarannya fikih itulah. Jadi salah satu rahasia di dalam wudu itu yaitu meminum air yang ada di telapak tangannya, itulah sisa daripada wudu. Itu luar biasa tuh sirnya itu. Banyak meminum, cuman kada yang bakas sisa aja itulah, kada yang pastilah sisa bakas wudu tadi yang ada di telapak. Ya hakikatnya di tangan ini adalah, ulun buka sedikit. Ini kan jadi kita nih ada tulisannya 18 tulah 1 lawan 8. Ini 81. Nah 18 tambah 81 99 asmaul husna. Nah ini yang dikucuk. Nur daripada asmaul husna tadi itu yang ada di telapak tangan kita itu yang dicucuk. Itu hakikatnya tuh. Itu sirnya tuh. Maka lain kian orang wudu nih yang asalan lawan wudu yang sempurna itu beda. Ketika ia salat pun juga beda. Karena memandang hadis Rasulullah tadi, man ahsanal wudu'a ahsanallahu salata. Barang siapa membaguskan wudunya maka Allah baguskan salatnya. Jadi lain kena rasa sembahyang itu lain. Jadi bila ada orang bertakun di apa caranya supaya sembahyang nih kawa khusyuk nih kawa baik, jalan yang pertama kata ulama, perbaiki wudunya, khusyukkan hatinya ketika wudu. Itu dahulu tuh jalan yang pertama dah. Ada yang berwudu sambil bapandir tuh ada. Termasuk ke makruh itulah orang yang berwudu sambil bicara. Maka bersungguh-sungguhlah mensucikannya dengan bertaubat dan penyesalan. Karena intisari daripada taubat adalah an-nadam fil qalb, yaitu menyesal di dalam hati. Menyesal ini intisari taubat, intisari taubat. Bahkan kata ulama ketika lisannya belum mengucapkan istighfar tapi hatinya ada sudah penyesalan, itu sudah mendapatkan ampunan Allah. Muntung belum lagi membaca astaghfirullah, belum lagi meminta ampun lawan Allah, tapi di hatinya ada penyesalan atas dosa yang pernah ia lakukan, maka penyesalan itu sudah menjadi ampunan Allah kepada dirinya. Kan luar biasa lah menyesal itulah. Ada orang yang membaca istighfar tapi kadang menyesal lain juga. Jadi istighfar itu dihajatkan an-nadam fil qalb, menyesal di dalam hati. Nah habis masalah wudu sudah. Kemudian adapun menutup aurat, adapun menutupi aurat, biar dia kita bacakan. Menutupi aurat ini kan salah satu syarat di dalam salat, menutup aurat. Aurat laki-laki itu baina surah wa rukbah, antara pusat lawan lutut, itu aurat laki-laki. Artinya mun inya batapihan aja tuh sembahyang kada sing bajuan, betapih wara aja. Jadi tapihnya pulang diangkatnya sampai ke atas pusat dan di bawah lintohot hujung tapihnya nih.
sembahyangnya sah salatnya karena ia sudah menutup aurat. Mun bersalawar pengguru jar bersalawar bebaju jual lengkap tapi selawar dilintot sini rabit menutup aurat lah, itu membuka aurat. Ulun pernah pian sembahyang di higa orang yang bukan lintutnya, di pahanya ini nanya memakai lepis. Ada kalau lepis yang gaya tuh yang berabit tah. Rabit, jadi di higa ulun sembahyangnya berlepis yang rabit. Ya Rasulullah. Berarti orang ini tidak mengetahui bahwasanya ia dalam keadaan terbuka aurat. Padahal menutup aurat ini salah satu syarat di dalam salat. Menutup aurat. Yang paling ribet itu bagi perempuan karena ia wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Seluruh tubuhnya wajib ditutup kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Dan batasan wajah itu kata ulama, batasan wajah itu nih apa yang terlihat dari depan itu namanya wajah. Nah sedangkan di belakang dagu itu bukan wajah. Jadi ini wajib ditutup. Jadi bagi babinian bila memasang mukena ini jangan terbuka. Bila pian terbuka ini. Lihat di sini ini terbuka aurat ngarannya sembahyang bian kada sah. Paham? Lihat ke babinian. Nah, ini aurat Allah. Ini perlu ilmu tuh perlu sembahyang. Ini nadi sampai sini nadi tutupi. Rambut sehelai perempuan yang keluar itu aurat. Salambar aja rambutnya goyang ratan sembahyang aurat. Ketika rambut sehelai tadi ia biarkan, maka salatnya tiada sah karena ia sudah membuka aurat. Rambut yang salambar tadi jadi diperhatikan juga mun laki itu lah berjamaah lihati dahulu muha bini. Adakah terbuka aurat kadang-kadang? Dilajari juga bini batasan-batasan aurat yang wajib itu di mana? Jadi yang namanya wajah kata ulama apa yang nampak dari depan, sedangkan yang di belakang dagu itu bukan termasuk wajah dan ini termasuk aurat di dalam salat. Termasuk aurat. Nah ini itu namanya zahir syar'i ya masih. Zahir syariat. Jadi zahir syariat itu yaitu menutup aurat. Menutup aurat kita dengan ketentuan yang sudah disyariatkan. Nah kayak mencari mukena beginian tuh mukena jangan yang tembus pandang. Itu diperhatikan juga. Jarak baguru tuh ditereng dahulu ke tangan tuh jadi nanti misalnya nukar mukena nah tereng dulu ke tangan. Nah apabila tangan kita nih terlihat warna kulit berarti mukenanya ini masih terbuka aurat. Terlihat warna kulit, apalagi mukena yang putih itulah. Makanya orang Arab itu ketujuh yang hirang. Kenapa? Karena yang hirang itu lebih menutup aurat. Sekalipun tipis, tapi lebih menutup aurat. Mana afdalnya je mukena hirang lawan mukena putih, tetap lebih afdal putih. Karena afdalul laun launul abyad. Sepaling mulia warna adalah warna putih, tapi dengan catatan warna putihnya itu tidak membuka aurat. Itu tuh pulang
nya ada rancak bebinian tuh lah dianjurkan turun kacaran bebaju putih, tapi kada paham ada yang kelihatan warna pink kutang. Untung cawat masih kada terlihat. Terlihat warna ungu mulai luar terlihat, itu berarti membuka aurat. Makanya mun bebinian kada bisi baju putih yang masih kelihatan yang di dalam, lebih baik memakai baju yang warna gelap karena itu lebih menutup auratnya. Lebih menutup auratnya. Maka ketahuilah bahwa makna daripada menutup aurat yang secara hakikatnya ialah menutupi keburukan-keburukan badan engkau daripada pandangan manusia. Maka bagaimana pendapat engkau tentang kejelekan-kejelekan di hati engkau, kecuali dengan penyesalan, malu dan takut. Jadi ketika seseorang itu menutup aurat, maka yang dirasakannya di dalam hatinya ia adalah menutupi dosa-dosa yang ada pada hatinya. Ia merasa malu ketika dilihat oleh manusia. Makanya untung kita ini ditutupi dengan sifat satarnya Allah. Untung kita ini ditutupi dengan sifat satarnya Allah, Zat yang maha menutup aib-aib hambanya. Jika kita ini dibukakan Allah Ta'ala inilah aib kita ya Rasulullah. Kira-kira keluar rumah kita supan. Keluar rumah itu supan. Tapi Allah menutupi aib kita sehingga orang tidak melihat aib kita. Terkadang kita membicarakan aib orang lain, itu bukannya orang yang membicarakan aib orang lain itu ia tidak memiliki aib, bukan, tetapi Allah menutupi aibnya. Ini yang harus disadari ya. Ini yang harus difahami ya. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah, idza aradallahu bi'abdin khairan bassarahu bi'uyubi nafsi. Ketika Allah menginginkan kepada seorang hamba itu menjadi hamba yang baik, maka Allah sibukkan hatinya untuk melihat aib-aib dirinya, bukan melihat akan aib-aib orang lain. Jadi ketika kita menceritakan aib orang lain, bukannya kita yang bercerita itu tidak punya aib. Bisa jadi lebih besar aib kita daripada orang yang kita ceritakan, tapi Allah menutupinya. Harusnya ketika Allah bersifat as-sattar, maka kita pun juga berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah, dengan menutupi aib orang lain, bukan membicarakannya, bukan memasyhurkannya, bukan menyebarkannya dan lain sebagainya, bukan. Kita melihat aib kawan langsung jadi share ke grup. Ya Allah ya Rasulullah, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kata Rasulullah sebagaimana akhlaknya Allah. Salah satu akhlak Allah yang sangat mulia adalah Allah memiliki sifat as-sattar, Zat yang maha menutupi aib-aib hambanya. Maka kita diperintahkan agar menutupi aib orang lain dan menyibukkan diri kita dengan memikirkan aib-aib kita, bukan sibuk dengan aib orang lain. Beruntunglah kata Rasulullah seseorang yang sibuk dengan aib dirinya daripada aib manusia. Jadi wayah inilah kita jangan terlalu mengurusi orang. Jangan terlalu mengurusi orang. Mengurusi orang tadi ia yang sibuk membicarakan aib orang lain, sibuk menggibah orang lain. Itu ngarannya katujuh mengurusi orang. Allah, hadza zamanus sukut wa duzumul buyut wa ridha bil qut hatta an tamut. Hadza zamanus sukut, sekarang adalah zamannya kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita,
diam tadi jangan mengurusi orang. Hadza zamanu sukut, ini zamannya kita disuruh diam, kada mengurusi orang. Mau pian mengurusi orang ni mau. Jangan waktu mengurusi orang, mengurusi diri kita aja kita kada beres. Nggak usah memikirkan aib orang, nggak usah memikirkan kesalahan orang. Aib kita jauh lebih besar daripada aib mereka. Ya Rasulullah, ini kadang melihat orang baju habang disambat cocok aja. Tengah hari ini menggantang, kayaknya berbaju habang. Orang pakai baju hirang, majer, nangkai hajar aswad berjalan. Orang memakai baju putih, nangkai mayat. Ansara banyak orang disambatnya terus. Ada yang bujurnya, manusia ini ada bujurnya. Ya Allah, merasa ia yang paling sempurna, padahal ia ditutupi dengan sifat satarnya Allah. Maka di dalam satu riwayat, barang siapa suka membuka aib saudaranya, maka Allah akan membuka aib-aibnya di yaumil qiyamah, dan dia akan merasa sangat malu daripada seluruh manusia di yaumil qiyamah. Dibongkar kena oleh Allah aibnya. Dan barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi akan aib-aib dirinya di yaumil qiyamah. Ayo, mun hendak tak tutup aib kita, maka tutup aib orang lain. Dan ini salah satu doa yang selalu kita panjatkan. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah aib umat Rasulullah. Itu doa kita kan? Tapi mudahan doa ini seiring lawan kelakuan kita. Kada cuman meminta agar Allah menutupi aib Muhammad, tapi kenyataannya ia suka membuka aib umat Muhammad. Ada hasilnya biar disibukkan dengan mengurusi orang lain, itu ada hasilnya. Allah, guru noman bajam-jam yang dipandirakan orang. Ya Allah ya Rasulullah, jaka ilmu yang dipandirakan berjam-jam tadi, banyak-banyak dapat manfaatnya, banyak mana dapat hikmah. Jaka berjam-jam tadi dibawa baca Quran, berapa ribu pahala. Ini berjam-jam tadi yang dipandir orang, ya Rasulullah. Maka rahasia daripada menutupi aurat itu, kata beliau, yaitu kita menutupi segala dosa dan kesalahan kita, dan menumbuhkan penyesalan di dalam hati kita dengan dosa kesalahan yang pernah ia lakukan. Itu hakikat daripada menutup aurat. Seberatannya ada hakikatnya tuh. Makanya orang yang berhaji itulah kenapa jadi memakai kain ihram tuh. Kemudian ia melepaskan pakaian-pakaian yang berjahit. Artinya ia melepaskan pakaian dunia dan ia memakai pakaian akhirat. Jadi kain ihram itu adalah libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Itu hakikatnya tuh. Libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Dan seberatan ada hakikatnya tuh. Dari wudu, menutup aurat, adapun menghadap kiblat. Wallahu a'lam bissawab. Tiga sini lah. Pun maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.